Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, melanjutkan dari tafsir surat Asy-Syams yang kita sudah ketahui bahwa Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan 7 hal, yang mana ke-7 hal ini adalah hal-hal yang mulia, begitu juga hal-hal yang bermanfaat untuk kehidupan kita umat manusia. Dan Allah menyatakan bahwa Allah telah menunjukkan jalan-jalan kebaikan dan juga menunjukkan jalan-jalan keburukan, dan menjelaskan kepada kita bahwa orang-orang yang memilih jalan kebaikan maka dia adalah orang-orang yang beruntung, sedangkan orang yang memilih jalan kesalahan ataupun keburukan maka dia adalah orang-orang yang merugi, sebagaimana yang disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Kemudian setelah itu Allah subhanahu wa ta'ala memberikan contoh kepada kita orang-orang yang memilih jalan yang salah. Siapa mereka? Kadzabat Tsamudu bitaghwaha. Kadzabat Tsamud. Tsamud ini adalah kaum Nabi Saleh alaihissalam. Namanya Tsamud. Yang mana kaumnya ini mendustakan nabinya, yaitu Nabi Saleh alaihissalam. Sebab apa? Sebab pembangkangan mereka. Jadi kita perlu mengetahui bahwa Nabi Saleh alaihissalam ini termasuk Nabi yang diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan kaumnya, yang mana kaumnya ini tidak mau menurut dengan apa yang dibawa oleh Nabi Saleh alaihissalam dari perintah Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah telah menetapkan bahwa bagi kaumnya dan juga ada unta yang Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan khusus sebagai ujian keimanan mereka, yang mana unta ini diberikan jadwal minum setiap hari, setiap 2 hari sekali. Begitu juga dengan mereka, 2 hari sekali secara bergantian. Dan ini membuat mereka tidak senang dengan unta tersebut, maka mereka mendustakan dan mereka membangkang. Mereka tidak menerima hal tersebut. Mereka ingin minum setiap hari, tidak mau memberikan kesempatan kepada unta tersebut untuk minum. Maka dijelaskan di sini oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa mereka ini telah dijelaskan oleh Nabi Saleh alaihissalam bahwa ini jalan yang benar. Berikan unta tersebut jadwalnya untuk minum. Jangan kalian ganggu unta tersebut. Tapi mereka mendustakan hal tersebut. Bagaimana bentuknya? Idzim ba'atsa ashqaha, ketika datang salah seorang di antara mereka, yang mana orang ini ialah orang yang paling celaka atau orang yang paling durjana. Kenapa disebutkan seperti itu? Karena orang ini dikirim oleh kaumnya, karena dia ini bisa dikatakan orang yang paling jahat. Orang yang paling jahat dikirim oleh kaumnya. Diriwayatkan bahwa namanya Qudar bin Salif. Qudar bin Salif, yang mana dia ini dikirim oleh kaumnya untuk membunuh untanya Nabi Saleh alaihissalam. Dan ini merupakan persetujuan kaumnya. Dikatakan dalam sebuah riwayat, annahu lam ya'qurha hatta taba'ahu saghiruhum wa kabiruhum wa dzakaruhum wa unthahum. Semuanya ikut, laki-laki, perempuan, besar, kecil, semuanya sepakat untuk membunuh onta tersebut, padahal telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mengganggu onta tersebut. Dan bentuk perintah Allah Subhanahu wa ta'ala yang disampaikan oleh Nabi Saleh alaihissalam, faqala lahum Rasulullah, berkata kepada mereka Rasulullah, yaitu Nabi Saleh alaihissalam, naqatallah wa suqiyaha, hindari atau jangan kalian dekati onta tersebut
dan tinggalkan jadwal minumnya. Jadi ada tempat minum itu yang mana mereka bergantian minum. Jadi sudah diperingatkan oleh Nabi Shalih alaihissalam, naqatallah wa suqiyaha, hindari onta tersebut dan juga hindari tempat minumnya. Fakadzabuhu fa'aqaruha, tapi mereka mendustakan Nabi Shalih. Mereka tidak percaya dengan apa yang disampaikan oleh Nabi Shalih, padahal itu adalah merupakan wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fakadzabuhu fa'aqaruha, dan mereka tidak percaya, mereka dustakan, maka mereka bunuh onta ini. Mereka bunuh onta ini, fa'aqaruha. Setelah mereka bunuh, apa yang terjadi? Fadamdama alaihim rabbuhum bidzambihim fasawwaha, maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan azab kepada mereka, yang mana azab ini menghancurkan dan melulantahkan mereka tanpa tersisa. Disebutkan falam yuflit minhum ahad, tidak ada satupun dari mereka yang lolos, illa man amana ma'a Shalih, kecuali orang-orang yang beriman kepada Nabi Shalih alaihi salam, wahum 4,000, dan jumlah mereka ada 4.000. Dan ini penjelasan kepada kita bahwa sesungguhnya azab Allah Subhanahu wa taala itu sangatlah pedih. Nah, diriwayatkan bahwa qala lahum ya'tikumul adzab ba'da 3 ayyam, akan datang kepada kalian azab. Ini latar belakang ceritanya. Akan datang kepada kalian azab setelah 3 hari. Qalu wa mal alamah, apa tandanya? Qala tusbihuna fil yaumil awwal huwal arbi'a wujuhukum musfarra, kalian akan bangun pada pagi hari di hari Rabu, itu wajah kalian warna kuning. Wa fil yaumi tsani, di hari yang kedua, wa huwal khamis, yaitu hari Kamis, wujuhukum muhmarra, wajah kalian itu memerah. Wa fit tsalits wa huwal jum'ah, dan pada hari Jumat, yaitu hari yang ketiga, wajah kalian muswaddah, akan menjadi hitam. Wa fir rabi wa huwa sabtu ya'tikumul adzab, dan pada hari Sabtu akan datang azab kepada kalian. Dan itulah yang terjadi. Fadamdama alaihim rabbuhum bidzambihim fasawwaha, maka semuanya disamaratakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun dari mereka yang membangkang kecuali mendapatkan azab Allah Subhanahu wa taala. Wala yakhafu uqbaha, di sini dijelaskan, dan tidak takut, ya. Siapa yang tidak takut? Allah Subhanahu wa taala untuk menghukum mereka. Kenapa Allah tidak takut? Karena tidak ada ruginya untuk Allah Subhanahu wa taala untuk menghukum ataupun mengazab mereka. Berbeda dengan manusia. Kalau sesama manusia kita berpikir lagi. Ketika misalnya seorang raja, dia menghukum rakyatnya, maka dia akan khawatir dengan hukum karma. Mungkin suatu saat dia juga akan mendapatkan hukuman. Tapi bagi Allah, Allah menghukum, Allah mengazab, mereka itu tidak akan berpengaruh untuk diri Allah Subhanahu wa taala. Itu tidak akan membawa pengaruh buruk untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan juga bisa diartikan wala yakhafu uqbaha, dan tidak takut Nabi Muhammad SAW dengan azab mereka. Ini dalam konteks untuk kaumnya yang misalnya diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad tidak takut. Kenapa? Karena Nabi Muhammad itu nabi yang maksum, yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini penjelasan dari surat Asy-Syams yang menjelaskan kepada kita, ya, jalan baik dan jalan buruk, dan contoh dari jalan buruk yang dilalui oleh kaum Nabi Shalih alaihissalam, yang kita seharusnya orang yang beriman, umat Nabi Muhammad SAW, jangan sampai mengikuti jalan mereka yang mendustakan nabinya dan melanggar aturan-aturan yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita diberikan
kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa selalu taat dan menjauhi hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.